Buah ranum banyak yang jatuh, dimakan ulat sisa sebiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Berjumpa lagi. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Asep Tapib dalam ngobrol perkara iman dan Islam di PJ TV Jabar Pisan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hari ini kita berjumpa lagi ya dalam acara mengulik-ngulik tentang iman dan Islam dan perkara yang ada di dalamnya. Hari ini kami mengundang seorang dosen ya mata kuliah agama Islam di sebuah kampus di Bandung, Universitas ternama ya di Bandung, di Jalan Surapati Cicaheum atau PHH Mustofa ya. Nantilah oleh beliau nanti dijelaskan ya. Dan hari ini kita pun akan berbicara tentang topik yang ada berkaitan dengan ekonomi dalam Islam ya, atau Islam dalam menyorot ekonomi. Dan telah hadir bersama saya di sini Al Ustadz Al Mukarram ya, Bapak Erwan selanjutnya dijelaskan oleh beliau, takut salah saya nyebut ya, bersama gelar-gelarnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Lingkungan aman, tidak banjir? Kalau di Bandung Utara masih aman. Aman ya, oke. Jadi kalau Bandung Utara tinggi, selatan nggak. Oke, jadi bukan banjir kalau di Bandung Utara mah apa longsor ya. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang ekonomi ya, atau sorotan Islam terhadap ekonomi. Dan sebelumnya silakan perkenalan dulu dengan para pemirsa nih, penggemar ngopi yang sudah bertahun-tahun ini mencintai ngopi. Alhamdulillah. Baik para pemirsa PJTP, terima kasih Pak Asep. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kalau perkenalan, nama saya Erwan Komara, nah, jadi ada Komaranya, ya. Asli Sunda Pak Asep. Ya. Saya sehari-hari ngajar di Universitas Sanggabuana. Kebetulan yang saya diamanahi saya itu mata kuliah agama Islam. Hari ini topiknya tentang ekonomi Islam. Dan kebetulan juga saya S2 saya konsentrasinya ekonomi Islam. Jadi agak nyambung lah gitu ya. Baik, kalau gitu langsung aja kepada bagaimana Islam menyoroti ekonomi ya. Ini pertanyaan sangat bagus dan mendasar ini. Ini sama seperti pertanyaan salah seorang teman Yusuf Qaradawi, ya, seorang ulama besar kontemporer yang sering membahas tentang ekonomi kekinian. Jadi beliau pernah ditanya, apakah betul yakin Ustadz kalau Islam itu di dalamnya ada mengandung sistem ekonomi Islam gitu. Apa jawab ulama ini? Kata beliau dalam satu bukunya, yaitu Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisadil Islami. Itu beliau mengatakan kalau misalnya yang dikatakan sistem itu adalah aturan-aturan rinci dan sistematis, memang tidak ada. Tapi kalau yang dimaksud sistem itu adalah aturan-aturan global, kemudian fondasi-fondasi tentang ekonomi itu ada. Gitu. Nah, ini kemudian disampaikan oleh oleh Yusuf Qaradawi dan dijelaskan dalam buku-bukunya. Memang kalau kita lihat Al-Quran, Pak Asep ya, memang di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat, dalil-dalil yang berhubungan dengan ekonomi. Saya sampaikan di antaranya, yang ada beberapa. Dalam surah Al-Baqarah 282, itu kalau bisa saya sampaikan, itu adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ya. Satu halaman penuh itu. Satu ayat itu. 282 itu. Nanti juga 282 itu menarik Pak Asep untuk dikaji itu. Kenapa Allah nyimpan di ayat 282? Awal 2, belakang 2, tengah-tengah 8 gitu. Nah, di situ di ayat itu Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalnya dengan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertransaksi secara kredit, maka
tulislah tubuh. faktubuh. Tuh, itu awalnya sudah begitu. Jadi Allah menyuruh kepada kita selaku orang yang beriman untuk mencatat setiap transaksi yang transaksi yang sifatnya kredit. Jadi ini administrasi gitu ya. Administrasi. Quran itu ya langsung. Itu langsung Quran. Gitu. Allah langsung harus mencatat apapun. Betul. Kalau Itu salah satu kalau transaksinya kredit. Kenapa ya? Karena harus tercatat, soalnya nanti di kemudian hari lupa ya. Betul, karena kredit itu usianya kadang-kadang lebih lama daripada usia manusia. Bisa jadi kreditnya belum beres, sudah meninggal. Oke. Nah, itu. Dan juga itu alasan juga untuk menagih ya, kalau ada catatannya. Betul itu. Kalau dicatat tidak ada, maka penagihan pun akan susah. Dan itu dasar dari akuntansi loh Pak Asep. Akuntansi itu langkah pertama atau proses pertama adalah mencatat. Mencatat apa? Dokumen. Gitu. Nah, ini luar biasa. Tadi itu karena jadi sorotan Islam dalam ekonomi, kalau tadi menurut Yusuf Qaradawi memang landasannya landasan yang umum saja, tapi Allah sudah sangat memperhatikan ekonomi Islam, ekonomi itu dalam atanasa ekonomi itu dalam Al-Quran. Gitu. Jadi koridornya sudah diberikan. Koridornya sudah ada. Mungkin isinya tuh yang tadi kalau catatan itu sekedar mencatat gitu, itu ada kewajiban bahwa di dalamnya nanti catatan bisa berupa privasi neraca gitu kan, bisa yang lain-lain ya. Yang penting Allah memberikan tugas kepada kita ketika kita bertransaksi, berdagang atau apapun muamalah ekonomi ya, kalau itu kredit bersifat jangka panjang maka harus ada catatannya. Karena Allah tahu al insanu mau wanisian ya. Ya, tukang salah jeung tukang pohon. Nah, karena lupa maka ya harus dicatat supaya tidak nanti hilang ingatannya ya. Kalau sudah hilang ingatan, kalau hilang ingatan kan ada catatannya. Oke, apalagi biasanya ya punya kebiasaan kalau yang ngutang lebih galak daripada yang ditagih ya. Jadi kalau tidak catatan ditagih itu susah. Ya, itu. Ini curhat pengalaman ya. Alhamdulillah, tapi kan ayah perintah mending disedekahkan. Nah, itu. Jadi, nanti kita lanjutkan ya. Tertarik itu kadang ngomong utangnya ya. Nah, nanti kita kembalikan ke sorotan ekonominya ya. Pemirsa, kita lanjutkan nanti segmen berikutnya setelah yang lewat beberapa ini.